Anga yang sedang menikmati es kelapa muda di kampusnya mendadak dipanggil ke ruangan wakil dekan. Dia juga tidak tahu apa alasannya sampai dia dan Caca dipanggil ke sana. Tentu saja mereka merasa gugup karena tak merasa ada masalah apapun. Dengan kegugupan sama seperti yang Caca rasakan, Anga meninggalkan es kelapa muda yang rasa segarnya masih ada di dalam otaknya. Mereka berdua tampak menenangkan diri sebelum masuk ke dalam ruangan yang belum pernah ia masuki itu. Mas Adit, gumam Anga ketika melihat suaminya ada di dalam sana. Yang lebih mengejutkan lagi, di sana sudah ada Angel, kedua sahabatnya, dan juga Aldo. Kini Anga bisa menebak apa penyebab dirinya dipanggil ke sana. Selamat siang Pak, ucap Anga dan Caca bersamaan. Siang, silahkan duduk. Mereka duduk berdampingan di hadapan Angel dan kedua sahabatnya yang terlihat menunduk ketakutan. Sementara Aditya duduk berhadapan dengan dekan secara langsung. Sementara Aldo berada di bangku belakang Angel. Untuk beberapa detik mata Anga menatap ke arah suaminya. Meminta penjelasan akan apa yang suaminya lakukan. Tapi Aditya hanya mengulas senyum setipis mungkin pada istrinya itu. Baiklah semua sudah datang. Kalian pasti bertanya-tanya apa penyebab saya memanggil kalian ke sini, atau mungkin justru bisa menebak alasannya. Jadi langsung saja, dekan yang usianya sudah mencapai setengah abad itu menatap ke arah Angel. Angela Karina, saya menerima laporan dari Pak Aditya tentang perundungan yang kamu lakukan kepada Bunga Kenanga bahkan menjurus kepada kekerasan, apa itu benar? Angel meremas tas yang ada di pangkuannya. Dia benar-benar ketakutan saat ini, dia tak menyangka jika Aditya benar-benar melaporkannya ke pihak kampus. Maaf Pak, tetapi itu bohong. Saya tidak pernah melakukan yang dituduhkan kepada saya itu. Benar apa kata Angel Pak, bela salah seorang sahabat Agel. Jangan berbohong di hadapan saya. Lagian yang saya butuhkan di sini hanyalah pengakuan kamu saja. Karena untuk bukti-bukti, Pak Aditya ini sudah memberikannya kepada saya. Dek, Angel langsung pucat pasi. Dia mantap iba pada Anga. Meski dalam hatinya masih begitu sengit karena dia menyalahkan Anga untuk laporan yang Aditya lakukan. Tetapi saya memang tidak melakukan apa-apa Pak. Sebagai teman, kami hanya saling bercanda Pak. Angel masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Maaf Pak, saya tidak setuju. Saya melihat sendiri bagaimana Angel dan kedua temannya ini menyakiti Anga Pak. Waktu itu mereka juga sengaja merusak laptop milik Anga. Apa yang dilaporkan Pak Adit itu benar, sanggah Caca membuat Angel kembali mati kutu. Benar apa kata Caca Pak? Kemarin saya juga ada di sana. Angel hampir saja melukai Anga yang sedang hamil dengan mendorongnya. Angel menoleh pada Aldo, seakan tak percaya jika pria yang dicintainya itu tak membelanya sama sekali. Bagaimana Anga? Apa kamu membenarkan apa yang teman-teman kamu katakan? Apa kamu mau menyanggahnya? Tanya dekan itu pada Anga. Semua yang mereka katakan benar Pak. Awalnya saya diam karena perselisihan terjadi itu hanya karena Angel salah paham sama saya. Tapi kemarin Angel sudah sampai ingin mencelakai saya dan kandungan saya, maka dari itu saya meminta Bapak memberikan teguran untuk Angel atas apa yang dia lakukan kepada saya. Anga, loh, diam kamu, gertak Pak Dekan. Baiklah Pak Adit, saya minta maaf atas apa yang terjadi di kampus kami ini. Terima kasih telah membuka mata saya bahwa di kampus kami ini masih saja ada tindak intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan antar sesama mahasiswa. Saya berjanji akan memberikan peringatan tegas untuk Angel. Terima kasih banyak Pak. Saya juga minta maaf karena telah menyita waktu berharga Bapak. Saya melakukan ini bukan hanya untuk melindungi istri saya tapi saya juga tidak ingin kejadian ini terjadi pada mahasiswa yang lain. Sesekali Aditya melirik pada Angel yang ketakutan. Tapi tak ada rasa kasihan sama sekali dari Aditya pada wanita itu. Bagi Aditya, dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba mencelakai istri dan calon anak mereka. Tidak usah sungkan Pak, saya justru berterima kasih sekali. Dan untuk Kenanga dan Pak Aditya, selamat sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua. Terima kasih Pak, ucap Anga dan Aditya bersamaan. Mas Adit kok nggak bilang dulu sih sama Anga kalau mau melaporkan Angel. Mereka semua kini telah keluar dari ruangan dekan. Anga dan Caca berjalan bersama Aditya di depan mereka. Kalau Mas bilang, pasti kamu nggak akan mau kan kalau Mas melaporkan Angel. Iya juga sih, biar dia kapok nggak. Kalau nggak kayak gitu, dia nggak bakal berhenti ganggu lo. Benar tuh kata teman kamu. Anga mendengus karena Caca justru mempunyai pikiran yang sama dengan suaminya. Tapi ngomong-ngomong, gimana caranya Mas Adit dapat bukti rekaman CCTV itu? Ya minta bantuan dari keamanan kampus dong sayang.
Caca mesam-mesem sendiri di belakang Anga ketika mendengar Aditya memanggil Anga dengan sebutan sayang. Kenapa bisa? Maksud Anga kenapa mereka bisa kasih gitu aja sama Mas Adit? Selama ada uang, semua jadi gampang. Hah, kan sayang uangnya Mas, Anga menyesal karena Aditya harus mengeluarkan uang demi memberi pelajaran pada Angel. Tentu uang yang Aditya keluarkan tidaklah sedikit. Tapi Mas lebih sayang sama kamu. Blues. Anga memalingkan wajahnya karena tersipu malu. Sedangkan Caca hanya bisa memukul dinding di sampingnya karena dia jadi salah tingkah sendiri mendengar kalimat romantis pasangan suami istri di depannya. Ya udah, Mas harus balik ke kantor. Kamu baik-baik ya, nanti kalau pulang kirim pesan sama Mas dulu biar Mas nggak khawatir. Iya Mas, makasih banyak ya karena udah selalu melindungi Anga. Sama-sama sayang. Mas pergi, Aditya mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Anga. Tak lupa Aditya mengecup kening Anga sebelum pergi. Astaga, gue kayaknya harus ngungsi ke planet lain, gumam Caca di belakang mereka. Caca, iya Mas Adit. Caca langsung menegakkan badannya yang sebelumnya meleleh ke dinding. Titip istri saya ya. Oh siap Mas. Dengan senang hati, saya bakal jagain istri Mas ini tanpa lecet sedikitpun. Makasih banyak. Aditya hanya tersenyum tipis kemudian berlalu pergi setelah mengedipkan sebelah matanya untuk Anga. Gila, Caca sampai geleng-geleng kepala. Siapa yang gila? Kamu, tanya Anga meski matanya masih memandang punggung Aditya yang menjauh. Pantes lo segampang itu jatuh cinta, ternyata Mas Aditya semanis itu. Jadi pingin nikah deh, kira-kira masih ada nggak ya stok cowok kaya Mas Adit? Anga mengalihkan pandangannya dari Aditya kepada Caca dengan tatapan yang begitu sengit. Mulai berani puji suami orang ya kamu. Awas kalau sampai jatuh cinta sama Mas Aditku. Ampun Nga, bukan gitu maksud gue. Anga, omongan Caca terputus karena kedatangan 3 teman satu prodi dengan Anga dan Caca. Tadi itu suami kamu ya? Tanya salah satunya. Iya, kenapa ya? Ternyata ganteng juga ya, selama ini sih lihatnya pakai masker terus kalau nganterin kamu. Taunya ganteng banget, ternyata yang dewasa lebih hot ya Nga. Tipsnya biar dapat cowok kayak suami kamu apa Nga? Iya, bagi dong Nga, kata yang lain. Sementara tangan Anga sudah mengepal dengan kuat karena pujian mereka pada suaminya. Tipsnya cuma satu, yaitu kalian harus jadi aku. Udah itu aja, ayo pergi Kak. Sewot Anga meninggalkan ketiga temannya tadi. Ye, sensi amat, ucap salah satunya yang masih didengar Anga. Sabar Nga, bisik Caca yang tahu perasaan Anga saat ini. Awas aja Mas Adit kalau sampai rumah nanti. Gumam Anga yang membuat Caca merinding. Aditya merasa heran dengan istrinya yang tadi menjawab salam darinya dengan ketus. Bahkan pertanyaan Aditya selalu dijawab acuh tak acuh oleh Anga. Menurut Aditya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tadi siang saat di kampus Anga masih baik-baik saja. Tapi kenapa mendadak istrinya berubah ketus seperti itu? Setelah berganti baju, Aditya menghampiri Anga yang sedang menyeduh teh untuknya. Satu hal yang Aditya suka, meski istrinya sedang marah tapi masih tetap melayaninya. Tapi kali ini marah yang tidak jelas menurut Aditya. Kamu kenapa sih sayang? Mas pulang kok dicuekin kayak gini? Ada apa? Aditya melingkarkan tangannya di pinggang Anga dari belakang. Rambut Anga yang dicepol tinggi dengan asal membuat Aditya bebas bermain di tengkuk Anga. Lepas Mas. Ketus Anga. Enggak sebelum kau cerita ada apa sebenarnya. Paksa Aditya. Besok-besok kalau Mas ke kampus, nggak usah lepas masker. Kalau mau cari Anga ke dalam maskernya nggak usah dilepas kalau perlu helmnya dipakai sekalian. Mas sengaja ya mau tebar pesona di sana. Biar cewek-cewek di sana naksir sama Mas gitu. Sampai-sampai mereka semua puji-puji suami orang di depan istrinya, Mas sengaja. Iya, omel Anga membawa kekesalannya sejak di kampus tadi. Tapi pria yang di belakang Anga, saat ini justru tertawa terbahak-bahak. Istrinya itu marah karena sesuatu yang jelas-jelas bukan salahnya. Isyah, kok ketawa sih? Nggak ada yang lucu tahu nggak? Anga semakin kesal. Jadi kamu cuekin Mas terus marah-marah kayak gini gara-gara cemburu. Siapa yang cemburu? Dia males banget cemburu sama mereka. Anga cuma risih aja. Anga menolak perasaannya sendiri. Jujur aja nggak apa-apa sayang, Mas suka kok kalau kamu cemburu. Itu tandanya kamu mulai ada rasa sama Mas. Iya kan? Dek, kini keadaan berbalik, Anga dibuat tak berkutik dengan pertanyaan Aditya. Biar tebakan Aditya itu benar adanya, tapi tentu saja Anga malu mengakuinya. Apalagi Aditya belum merasakan apa yang Anga rasakan.
Tanya Aditya lagi mendesak Anga. Nggak apa-apa kalau kamu belum ada rasa sayang. Gini aja Mas udah seneng. Kamu mau menerima Mas bahkan mau mengandung anaknya Mas, itu sudah lebih dari cukup. Enggak Mas, aku mencintaimu. Aku cinta sama Mas Adit. Ingin sekali Anga berteriak seperti itu tapi ternyata hatinya tak bisa mengeluarkan suara. Kita sama-sama belajar ya sayang. Iya Mas. Anga malah semakin gugup saat ini. Apalagi bibir Aditya yang justru asik bergerilya di tengkuknya saat ini. Bunyi serta membuat tubuh Anga menjadi meremang seketika. Anga merasa malu, pasti Aditya merasakan kulitnya yang merinding dengan bulu-bulu yang terangkat. Sayang, Mas pingin sekarang. Boleh ya, bisik Aditya dengan suara yang serak. Sayang, Aditya meminta jawaban lagi dari Anga tanpa menghentikan. Tetapi Mas Adit baru pulang. Apa nggak capek? Nggak ada kata capek untuk ini sayang. Hap, Aditya menganggap pertanyaan Anga tadi sebagai persetujuan. Dia langsung menggendong Anga ke kamar ala bridal style. Baru pertama kali setelah pernikahan mereka, Anga digendong Aditya seperti itu. Anga yang merasa malu tentu saja hanya bisa melingkarkan tangannya di leher Aditya serta menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Aditya. Dengan penuh kehati-hatian Aditya membaringkan Anga di ranjang, dia tak ingin menyakiti istri dan anaknya yang masih sebesar biji kacang di dalam rahim ibunya. Aditya terus memandang wajah Anga yang berada di bawah kungkungannya. Memandang wajah ayu itu tanpa berkedip sambil membelainya dengan lembut hingga membuat Anga merasa malu. Kenapa Mas bisa punya istri secantik ini? Sudahlah, Anga tampaknya benar-benar harus belajar mendarat dengan baik karena semenjak menikah dia selalu sibuk terbang oleh Aditya. Pria matang itu kembali menjauhkan dari Anga. Matanya tampak kembali mengagumi setiap inci wajah Anga. Mas, sahut Aditya dengan sorot mata. Apa ini nggak akan menyakitinya? Padahal Aditya tidak pernah melihat Anga berolahraga ataupun sengaja menjaga pola makan. Tapi tubuh Anga benar-benar begitu indah menurut Aditya. Tubuh tinggi dengan berat badan ideal. Ditambah kaki jenjangnya yang mulus. Anga yang merasa malu karena dipuji. Jangan ditutup, nggak usah malu, Mas hanya sedang mengagumi keindahanmu.